Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai pertemuan kedua dari mata kuliah akuntansi manajemen. Pembahasan kali ini yaitu mengenai perilaku biaya ya. Pembahasan kali ini kita mengenai perilaku biaya. Sebelum memulai materi, kita cek dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami pengertian dan definisi biaya pesanan. Ini masih sama dengan yang pertemuan 1, ini nggak sesuai ya, karena kita mempelajari perilaku biaya, bukan biaya pesanan. Lalu yang kedua, memahami dan melakukan identifikasi, karena ini juga tidak sesuai. Lalu yang ketiga, memahami dan mampu membuat perhitungan biaya pesanan. Ini juga tidak sesuai. Jadi, pada materi kali ini Anda akan belajar perilaku biaya, di mana nanti Ibu harapkan Anda memahami tentang definisi, karakteristik biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran, dan Anda mampu melakukan perhitungan pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel yang ada pada biaya campuran. Oke, lanjut. Di uraian materi ini disajikan sedikit teori ya, sekilas teori mengenai macam-macam biaya. Ini kalau Anda mau memahami teori secara spesifik mengenai biaya-biaya produksi, itu Anda bisa mempelajari sendiri lewat berbagai sumber yang ada. Oke, kita pelajari dulu teorinya secara singkat. Biaya variabel itu adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Di sini dicontohkan biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan, dan juga biaya distribusi. Sedangkan yang kedua adalah biaya tetap, yaitu biaya yang tidak dipengaruhi dengan volume produksi. Contohnya gaji karyawan tetap, biaya sewa gedung, sewa kantor, pajak bumi, dan bangunan. Lalu yang ketiga biaya campuran, yaitu biaya yang di dalamnya ada dua komponen, biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pada materi kali ini kita diminta untuk memisahkan yang mana biaya tetap dan yang mana biaya variabel. Oke, untuk menghitung atau untuk memisahkan biaya tersebut, itu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode titik tertinggi dan terendah. Lalu yang kedua metode titik sebaran, ini nyambung ya dengan titik tertinggi dan titik terendah. Lalu yang agak ribet adalah yang ketiga, yaitu metode kuadrat terkecil. Oke, mari kita pelajari contoh soal yang ada pada modul ini. Ini modul yang baru ya. Kalau dulu Ibu ngajar tuh masih pakai modul yang lama, ini modul baru agak ada perbedaan sedikit. Meskipun materi yang dibahas sama. Oke, Anda akan disajikan yaitu data biaya listrik dan biaya jam mesin selama 1 tahun. Ya, yang akan kita pelajari. Oke, mari kita lihat soalnya. Nanti pada saat materi ini ada pada saat soal UTS, Ibu agak ribet ngomong ya. Jika materi ini disajikan pada saat Anda UTS nanti, maka sama soalnya sama seperti ini. Dalam bentuk tabel seperti ini, yang membedakan hanya angka-angkanya, jadi Anda nggak akan kesulitan untuk mengerjakannya. Oke, ini ada 1 tahun dari Januari sampai Desember, dan Anda juga sudah dikasih nilai total dan rata-rata. Yang diminta adalah Anda menghitung biaya rata, biaya variabel, dan biaya tetap dengan menggunakan titik tertinggi dan titik terendah, dengan menggunakan titik sebaran, dan juga dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Oke, sekarang untuk yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan titik terendah. Ini yang perlu Anda cari adalah jam kerja mesin yang paling tinggi dan juga jam kerja mesin yang paling rendah. Begitu juga dengan biayanya. Ini biaya listriknya ya. Ini biaya listriknya. Oke, sabar. Ini biaya listriknya, ini jam kerja mesinnya. Oke, hapus jelek sekali ya. Sorry nih, nulisnya nggak rapih. Oke ya, sabar ya. Ini biaya listrik.
Dan ini jam mesinnya. Oke, kita lihat ya di atas pada soal. Nih, dari bulan Januari sampai Desember, jam kerja mesin paling tinggi adalah bulan Desember. Begitu juga dengan biayanya paling tinggi. Pada saat Januari sampai Desember itu jam kerja mesin paling rendah di Juli dan Agustus. Biayanya sama, 600.000, maka Anda boleh pilih salah satu. Boleh Anda pilih Juli, atau boleh juga Anda pilih Agustus gitu. Jadi boleh pilih salah satu, pada akhirnya hasilnya akan sama karena angkanya sama. Oke, ini ya, Desember dan Juli, lalu selisih, jadi Anda kurangkan. Karena kita cari selisihnya, dapatnya ini, jam kerja mesinnya 4.400, sedangkan biaya listriknya 216. Habis itu Anda bagi. Biaya Anda bagi dengan jam kerja mesin. Nah, di sini sebenarnya kalau Anda lihat modul sudah dikasih tahu ya. Nah, Anda habis itu bagi. Nah, inilah dapatnya. 49,9 rupiah, ini adalah biaya variabel. Jadi ini adalah biaya variabelnya. Oke. Ini adalah biaya variabelnya. Oke, selanjutnya ini BF, biaya variabel bukan BU ya. Selanjutnya kita menghitung biaya tetapnya. Biaya tetapnya itu menggunakan biaya listrik di Juli dan Desember, lalu Anda kurangkan biaya variabel. Biaya variabelnya gimana? Biaya variabelnya ya tadi sudah kita dapat 409,09, Anda kalikan dengan jam kerja mesin. Ini ya di bawahnya sudah ada, sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Oke, itu. Ini biaya variabelnya. Ini biaya variabelnya dan ini jam kerja mesinnya. Oke, itu Anda kalikan lalu Anda kurangkan. Hasilnya sama. Harusnya hasilnya sama ya, kalaupun berbeda itu selisihnya hanya koma. Jadi biaya tetap hasilnya, biaya tetap antara Juli dan Desember itu sama. Ini sama ya, 344.727, ini juga sama, 344.727. Jadi hasilnya sama antara bulan tertinggi dan bulan terendah. Ini harusnya dibuat fungsi ya, fungsi itu rumus. Tapi di modul ini nggak ada, harusnya Anda buat fungsi atau rumusnya. Ini fungsinya. Udah jelas sekali tulisan Ibu ya. Sorry, bukan gaptek ya. Ini Ibu hapus dulu. Ini masih gaptek. Pakai penanya ini. Oke, harusnya itu fungsi. Ini harusnya ada fungsinya ya. Fungsinya adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dikali dengan jam mesin. Ini harusnya ini ada rumusnya seperti ini. Jadi kalau yang hasilnya ini berarti biaya tetapnya berapa? Rp 344.727. Sorry, ini 4 ditambah dengan biaya variabelnya tadi 49,9 ya. 49,09 dikali dengan jam kerja mesin. Maksudnya apa sih ini tuh gini. Kita lihat bulan Juli. Bulan Juli berarti 344.727 ditambah dengan biaya variabel dikali jam kerja mesinnya berapa? 5.200 dikali dengan 5.200, harusnya hasilnya adalah 600.000. Nanti bisa Anda cek sendiri. Jadi fungsi, jadi nanti kalau next-nya nyari biaya variabel dan biaya tetap untuk bulan-bulan yang lain, ini kan yang kita cari hanya Juli Desember. Kalau Anda mau cari bulan yang dari bulan Januari sampai nanti bulan November, Anda bisa pakai rumus ini. Caranya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel dikali jam kerja mesin.
Ini kalau dimasukkan ke rumus, misal yang bulan Desember, 344727 ditambah 49,09 dikali jam kerja mesinnya, hasilnya akan 816. Ingat ya, rumus matematika berarti kali dulu baru nanti plus. Jadi harusnya biaya variabel kali jam kerja mesin baru ditambah biaya tetap. Kali dulu yang diutamakan. Oke, next kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah metode titik sebaran. Di sana tadi di soal ya yang kita baca. Oke, kita lihat di soal itu sudah diketahui bahwa biaya tetap itu 345.000 per bulan. Sudah ada di soal ya. Ini sudah ada disajikan di soal. Tapi jika di soal tidak ada, Anda bisa pakai yang dari titik tertinggi, titik terendah. Nih, di sini biaya tetapnya kan 344.727. Anda bisa pakai ini kalau misal di soal tidak ada. Tapi kalau di soal ada, berarti tadi sudah dijelaskan di soal ini. Kalau biaya titik sebaran ini pakai total ya. Yang dipakai dia tahun, bukan per bulan, tapi dia total. Total dalam 1 tahun gitu. Nih, total. Jadi Anda ini sebagai catatan. Jadi kalau dalam metode titik sebaran yang dipakai total. Oke, ini biaya tetap per bulan, maka karena yang dipakai total per tahunnya, jadi Anda kalikan dengan 12, ini hasilnya. Yang ini bisa Anda lihat dari tabel. Kalau metode titik sebaran, maka angka yang Anda perlu garis bawahnya adalah ini, total jam kerja mesin 84.000, lalu total biaya listrik yaitu 8.208.000. Dua angka ini yang Anda pakai dalam metode titik sebaran. Oke, itu ya. Anda kurangkan antara total biaya tahunan dengan total biaya tetap. Nah, ini hasilnya 4.068.000. Ini lalu Anda bagi dengan total jam kerja mesin. Tadi kita udah lihat di tabel. Ini Anda bagi dengan ini tadi total jam kerja mesin ya. Hasilnya ini biaya variabelnya. Ini kalau dibuat fungsi berarti sama dengan tadi ya. Kalau Anda buat fungsi. Nah, titik sebaran ini kalau Anda buat fungsinya berarti ingat nggak tadi apa? Biaya tetap ditambah biaya variabel dikali jam mesin. Berarti untuk metode titik sebaran ini biaya tetapnya 345.000 ya. Ditambah dengan 48,43 dikali dengan jam mesin. Berarti rumusnya ini. Oke, next kita ke yang perhitungannya lumayan ribet dibanding dengan dua metode mudah yang ada di atas. Oke, untuk metode kuadrat terkecil ini ada di video yang part 2 ya. Anda bisa menyimak di part 2 di YouTube channel yaitu Ekonomi dan Akuntansi, Bu ganti nama YouTube channel Ekonomi dan Akuntansi. Dan tolong dukung channel ini dengan subscribe channel ini dan juga lonceng. Jadi kalau Ibu klik lonceng, jadi kalau Ibu upload materi terbaru, Anda sudah mendapat pemberitaannya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera. Silakan Anda menyimak di next video yang part 2.